Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tidak terasa di tahun ini kita sudah masuk dalam bulan Juli. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, amin. Apapun yang kita hadapi seminggu ini, mau sakit, mau susah, senang, sedih, Tuhan Yesus tetap hadir. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bebaskan pikiran kita. Bahkan sebentar kita juga akan menerima perjamuannya Tuhan. Biarlah hati kita siap. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepujaanku. Aku waris
Yesus memberkati. Kasih senyum yang terbaik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian timlah sangkakala, musik dan tarian.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pria Pantai Kosta. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Persembahan pujian dari pria, gak apa-apa. Itulah kita di sini semua keluarga, gak kaku. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Kita akan dengarkan persembahan pujian lagi dari wanita Pantai Kosta. Waktu dan tempat langsung saja wanita-wanita Pantai Kosta.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari pria dan wanita Pantai Kosta. Mari Bapak Ibu bergabung. Ada ibadah wanita Pantai Kosta, ada ibadah pria Pantai Kosta. Mari Bapak Ibu bergabung dalam komunitas pria dan wanita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Yesus domba Allah, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah,
bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Worthy is the Lamb, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, you are worthy, worthy is your name. Amen. You are worthy, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. You are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap menerima firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu dong. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Saudara bersukacita pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita. Kita sudah masuk di bulan yang baru. Pada bulan Juli tahun 2023. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur kita kembali lagi ada di rumah Tuhan hari ini. Untuk menikmati hadirat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya percaya ini adalah suara Tuhan buat kita pagi hari ini. Saya beri judul renungan kita pada pagi yang indah ini dalam ibadah raya yang pertama. Saya beri judul The Truth atau berbicara tentang kebenaran. Saudara, Anda berbuat baik itu baik, saudara ya. Tetapi kita harus sadar bahwa selain kita berbuat baik, ada level yang berikutnya yaitu kita harus hidup benar. Sama-sama katakan benar. Belum semua, katakan benar. Ya, baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik.
Nah, banyak orang mengejar kebaikan, lakukan kebaikan. Sekali lagi, itu tidak salah, tetapi belum cukup, saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran. Next. Kita lihat dulu apa arti kata kebenaran itu sendiri, ya. Kata kebenaran, ya, dalam terjemahan atau arti bahasa Indonesia kita, kebenaran artinya sesuai atau sebagaimana adanya atau seharusnya. Atau benar juga dikatakan betul atau tidak salah. Lalu yang kedua, arti kebenaran itu tidak berat sebelah atau adil atau sebagainya. Jadi jelas kebenaran itu benar sesuatu yang sebenarnya sempurna. Karena dalam Alkitab hari ini kita akan belajar bahwa gereja Tuhan harus ada sampai pada masa atau saat yang namanya kesempurnaan. Dan untuk menuju kesempurnaan gereja atau saya dan saudara harus hidup dalam kebenaran. Mau tidak mau saudara, untuk bisa sempurna. Lalu orang berkata kepada saya, dan bagaimana mungkin manusia bisa atau sanggup untuk hidup benar. Saya mempelajari saudara bahwa gereja Tuhan bisa hidup benar. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar. Yang setuju katakan amin. Next. Terangkat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita baca dengan keras, 2, 3. Kata Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menarik saudara. Ada banyak sekarang gereja atau anak-anak Tuhan menceritakan, membagikan tentang kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan itu tidak salah saudara. Tetapi tidak sempurna karena kenapa? Yesus berkata sendiri, akulah jalan, bukan dan mengasihi dan kasih. No, akulah jalan dan kebenaran. Jalannya sudah benar. Jalan menuju Yesusnya sudah benar. We are on the track. Kita ada dalam track yang benar. Tetapi ketika kita jalan dalam jalannya Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk hidup benar. Saya sering katakan begini, untuk datang kepada Tuhan, Tuhan gak lihat latar belakangmu. Betul gak saudara ya? Anda orang berdosa, Anda perampok, Anda penzina, Anda main dukun, Anda main perempuan, you name it. Saudara sebutkan apa saja, ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia akan menerima kita. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita sepakat untuk berjalan bersama Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk hidup benar. Yang mau hidup benar katakan amin, saudara. Dan ini penuh resiko, saudara. Berjalan dalam kebenaran itu penuh resiko. Saya ngerti, saudara. Orang akan berkata, cie-cie ke gereja nih. Wih, sekarang udah bertobat nih. Benar, saudara. Ketika kita mau lakukan benar aja. Contoh sederhana ya, tiba-tiba ada seorang ibu berkata gini, Pak Pendeta, saya nggak nyangka loh, suami saya sekarang tiap pagi berdoa. Heran saya, biasanya nggak begitu. Orang berdoa aja masih diomongin, saudara. Nah, coba katakan kanan kiri, jangan-jangan kamu. Benar nggak? Orang buat benar aja masih diomongin. Kita buat memberi kepada orang susah, kita berkorban buat pelayanan, kita beribadah, masih aja orang yang komen, saudara. Nah, apalagi kita nggak lakukan apa-apa. Saya sering katakan begini, buat benar aja salah, apalagi buat salah. Halo? Untuk datang kepada Tuhan, Tuhan gak nuntut kita apa-apa. Tetapi untuk berjalan bersama Tuhan, Dia mau kita hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin, saudara. Kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itu memerdekakan. The truth will set you free, and you will free indeed. Engkau benar-benar merdeka. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana dan caranya untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran sekarang hari ini mahal harganya, saudara. Dan banyak gereja gak suka khotbah kebenaran. Kalau khotbah berkat, yes. Diberkati, yes. Sehat, yes. Bebas masalah, yes. Pick
Dipikul salib. Nihi ketumbar jahe, saudara. Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Benar apa betul? Ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lihat bagian berikutnya berkata apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan. Dengan kata lain, kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan. Standarnya standar Tuhan, bukan standar kita. Kalau kita pakai standar kita, kita akan menjadi anak Tuhan yang kompromi. Oh, ini fine kok buat kita. Buat saya ini udah enak kok, Pak. Udah, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Anda dengar yang saya mau ngomong ya? Ketika dosa engkau anggap itu nyaman, saudara akan berkata dosa itu kebenaran. Dan ukurannya selalu, maaf, orang lain. Pak, yang lain boleh, pendeta itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Oh. Saya berulang-ulang kali katakan sama jemaat ya. Kalau standar rohani kita ukurannya orang lain, kalau kerohanian kita standarnya orang lain, saya mau katakan rohanimu masih cetek, saudara. Tapi standar rohani kita, hidup kita adalah firman Tuhan, itu baru mantap. Ya, saudara. Bagaimana mungkin kita mengacu hidup kita kepada orang lain? Mereka pun manusia, termasuk pendeta. Makanya saya selalu katakan, doakan saya, doakan kami gembala, supaya bukan cuma yang pintar kita bicara, tapi saya juga lakukan. Berapa banyak orang hanya pintar di mimbar, belum tentu pintar di rumah tangga mereka. Makanya anak-anak mulai berkata, Papa bohong, Papa munafik. Papa cuma jago di mimbar, tidak di rumah. Halo, saudara, ada haleluya pagi hari ini? Sudah makan? Sama, saya belum. Ada sukacita pagi hari ini? Next. Saya mengambil satu cerita yang menarik di sini, saudara. Coba saudara lihat ya. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Perintahnya kan sederhana. Engkau kuasai Taman Eden, lalu perintahnya cuma satu, jangan makan apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Kejadian pasal 3 muncul ular, ya gambaran iblis, ular, lalu mulai menggoda. Digoda dan berkata, enggak lah. Kalau kau makan ini justru kau akan jadi seperti Allah. Engkau tahu kebenaran, mana yang jahat, mana yang baik. Engkau akan tahu. Saudara, godaan itu tidak berhenti sampai di situ. Sampai ketika ayat ini muncul. Lihat Kejadian 6 ayat yang ketiga. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk Saudara baca enggak, saudara? Baik untuk makan dan sedap kelihatannya. Coba saudara perhatikan, semua yang saya baca itu berbicara pandangan dari Hawa. Enak dilihat, sedap dipandang, itu penglihatan. Selanjutnya dikatakan apa? Lagi pula pohon itu menarik hati. Orang kalau udah lihat kepengen, hatinya pasti kepincut, saudara. Bener enggak? Tapi kali ini kepincut yang salah. Kepincut kepada sesuatu yang dilarang. Manusia biasa begitu ya Bu ya. Yang dilarang itu yang dilakukan. Contoh kalau saudara naik mobil. Lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau artinya jalan. Lampu kuning artinya apa? Salah, tancap gas. Betul enggak? Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Betul enggak? Kita di Jakarta kalau udah kuning, oh hajar blecia, gitu ya. Padahal kuning itu artinya hati-hati, sebentar lagi lampu merah. Memang di Alkitab juga berkata begini, manusia itu kecenderungannya selalu ingin berbuat jahat. Dan Hawa
saat itu lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Waduh, dia nggak mau dosa sendiri, suaminya diajak juga yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saya kasih judul, apa yang difirmankan itu jangan dilarang, saudara. Anda dengar, saudara. Hari ini ada banyak orang suka berdebat tentang firman, betul nggak? Oh, menurut saya ini, menurut saya ini. Semua menurut saya. Saudara pernah berpikir ya, apa menurut Tuhan tentang saya? Apa menurut Tuhan tentang firman-Nya? Kenapa firman yang sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh hamba-hamba Tuhan atas ilhaman Roh Kudus. Lalu firman itu yang tidak berubah kemarin, hari ini sampai selama-lamanya kita debatkan juga, saudara. Tujuannya satu, saudara. Supaya mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Saya lihat cerita ini menarik. Ular, si iblis tidak pernah mencekokin buah itu ke mulut Hawa. Ada? Maka dibukanya mulut Hawa, lalu dimasukkan buahnya. Dipaksa. Ada? No. Selalu ada pilihan. Selalu ada free will, ada kehendak bebas. Anda mau makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Anda mau lakukan boleh, nggak lakukan nggak apa-apa. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu, kekristenan kita bukan agama yang memaksa. Tapi agama yang menawarkan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Berbuat datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya Tuhan. Barang siapa yang percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Ya, saudara. Tetapi kita memilih yang benar. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan, mungkin kita jauh tinggalnya, jam 8 pagi pula. Halo, haleluya. Semangat. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ini apa karena AC-nya kedinginan, saudara ya? Kok jadi kayak haleluya. Harusnya lebih dingin, lebih semangat lagi, saudara. Api Pantekosta. Amin. Next. Nah, yang berikutnya bicara kebenaran. Ini menarik juga, saudara. Kebangunan rohani, apa arti kebangunan rohani? Saya baru mendapati, saudara. Kebangunan artinya, kebangunan rohani atau revival artinya pertobatan. Orang mungkin berpikir gini, revival itu ketika ibadah di lapangan besar, lalu puji-pujian dinaikkan, orang jingkrak gitu ya. Saudara tahu nggak? 80-90% yang dilakukan orang-orang itu main perasaan. Wih, lagunya enak. Betul nggak? Perasaan. Rasanya aku lagi mau muji Tuhan. Rasanya lagi enak nih. Rasanya. Sekarang saya mau tanya, itu rasanya Tuhan apa rasanya saudara? Halo. Kok diam baik saudara? Kalau saudara lagi asik ajojing, kira-kira itu perasaan Tuhan apa perasaan saudara? Perasaan di diri kita. Padahal ayatnya berkata gini, coba lihat Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah, saya stop dulu situ. Kalau ada penyembah benar berarti ada penyembah yang salah. Siapa penyembah yang salah? Seperti apa penyembah yang salah? Penyembah dengan perasaan. Di saatku tak berdaya. Betul gak? Betul gak? Kuasamu yang sempurna. Itu namanya perasaan. Tapi ketika yang nangis itu nyanyi lagu, berilah yang baik, berilah yang baik Tuhan. Tapi lagunya di saatku, oh Yesus. Kita ganti dengan pujian, berilah yang baik. Di saatku tak berdaya Tuhan, berilah yang baik kagak ada saudara.
Ini penyembah yang salah. Saya bukan katakan Tuhan nggak tahu perasaan kita. Tuhan tahu loh perasaan kita. Anda nggak usah ngomong tetesan air mata, Tuhan tahu. Tapi apakah penyembahan itu hanya karena perasaan kita semata-mata? Ayat ini berkata apa? Penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran artinya begini, apapun masalahnya, apapun situasinya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali menyembah Tuhan tetap menyembah Tuhan. No matter what, gak ada alasan saudara. Oh gak ada amin saudara. Haleluya, haleluya. Mau bilang gak siap, harus siap. Mau bilang gak bisa, harus bisa. Karena kita anak Tuhan, amin. Penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya gak lihat situasi, kondisi. Selagi memuji Tuhan, selagi bisa menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Jadi kebangunan rohani ini berbicara pertobatan. Saya suka ngomong begini. Apa ukuran hadirat Tuhan? Apa ukuran hadirat Tuhan? Orang selalu berkata gini, hadirat Tuhan, saya ini WL. 2006 saya pernah WL di GBK, saudara. Ya, nggak sombong, tapi udah sombong ini, saudara. Ya, ya, seringkali kita ngomong itu ya, bukan kita sombong, so sombong itu. Ya, sombong sama rendah hati itu beda-beda tipis, saudara. Ya, 2006 saya WL di GBK, jadi saya tahu. WL selalu ngomong begini. Mari kita angkat tangan kita. Kita rasakan hadirat Tuhan. Saya suka nanya gini. Menurut kamu, kau ngomong hadirat Tuhan itu ukurannya apa? Ukuran hadirat Tuhan itu apa, saudara? Bulu roma berdiri? Apa? Kalau ukuran hadirat Tuhan, bulu roma berdiri, nonton dangdut, semua bulu berdiri, saudara. Betul gak? Nggak yang aku aja supaya ringan. Tapi saya pelajari, hari ini saya tak ngerti. Ukuran hadirat Tuhan tuh ada lagunya saudara. Dia jamah segenap hidupku. Sama-sama nyanyi. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu ini jawabannya. Yesus jamah apa? Ku jadi baru. Kalau Tuhan hadir pasti dia menjamah kita. Lalu kalau kita dijamah Tuhan apa akibatnya? Kita menjadi baru. Jadi kalau rumah tangga yang ada hadirat Tuhan, ada pembaharuan. Hubungan suami istri ada hadirat Tuhan, ada pembaharuan. Hidupmu kalau penuh dengan hadirat Tuhan, ada pembaharuan. Itu baru ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak sekedar datang hanya untuk kritik-kritik kita. Halo, benar gak saudara? Kalau cuma untuk ukuran bulu roma berdiri, terlalu murah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada, sesuatu berubah dalam hidup kita. Dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Next. Nah, lalu saya beri beberapa poin. Apa bedanya dengan generasi sekarang? Generasi sekarang selalu melihat apa yang baik, yang sedap, dan yang menarik. Itu yang tadi saya katakan, selalu ukurannya perasaan. Pokoknya kalau sedap buat saya udah benar. Walaupun belum tentu. Betul? Yang penting enak dilihat Pak. Saudara mata ini bisa salah melihat. Benar atau betul saudara? Menurut kita benar belum tentu. Menurut kita baik belum tentu. Saya selalu kasih contoh begini. Ada tokoh waktu itu di televisi itu ngetren banget. Viral. Kemana-mana kasih sedekah. Kemana-mana kasih sedekah. Sedekah. Wih, ditayangin di televisi. Wih, luar biasa Bapak ini. Tapi ketika dia pulang ke rumah. Wah, yang sambut tuh dayang-dayang. Papa pulang 7 orang Bu. Papa pulang. Istrinya 7 itu yang baru ketahuan. Baik gak di mata orang? Baik. Benar? Belum tentu.
Pak, loh, Bapak, loh nggak ada amin bapak-bapak nih. Bapak, ya, yang belakang diam-diam baik. Pak, masih sayang sama ibu Pak? Dulu waktu pacaran aja, beribu-ribu bintang di langit. Cuma kau Susi yang ada dalam di hatiku. Betul? Haleluya. Bu, loh ibu nggak ada suaranya. Bu, masih sayang bapak? Oh, saya janda om. Iya, nggak apa-apa. Udah lewat. Tapi yang masih ada suami, masih sayang? Saudara dengar yang saya mau ngomong ya. Iblis hari ini ingin merusak rumah tangga. Saudara. Karena tahu, berkat itu dimulai dari kesepakatan suami istri melahirkan anak, melahirkan keturunan. Tapi ketika rumah tangga rusak, rumah tangga nggak benar, rusaklah semuanya. Dan jujur saudara, saya harus ngomong begini. Setiap hari kita lihat sosial media, infotainment yang dilihat apa? Perceraian, perselingkuhan, simpanan A, simpanan B. Aduh saudara. Dan itu yang kita tonton, itu yang ditawarkan dunia. Lalu bagaimana sikap gereja? Sekarang saya nggak usah ngomong. Bu, di Malang, kota Malang sekarang saya baru tahu tingkat perceraian terbesar di kota Malang itu orang Kristen. Orang Kristen yang notabene Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia apapun alasannya. Hanya maut yang memisahkan suami istri. Ku tahu sebab ku alami. Jangan ngomong setia sama saya. Saya tahu arti setia. Dan saya pertahankan sampai langkah yang terakhir. Puas dengan istri Pak. Sayang istrimu. Karena di situ letak berkat Tuhan. Anda boleh jago di luar. Kalau di rumahmu berantakan untuk apa? Dan saudara tahu. Orang yang bercerai, suami istri yang bercerai. Selalu korbannya itu anak-anak. Makanya gak heran generasi kita anak-anaknya. Lebih suka tinggal di luar rumah, tinggal di jalan. Kenapa? Karena ketika mereka pulang mereka merasa di rumah itu neraka Pak. Papa mama berantem terus, papa mama cekcok terus. Tapi kalau di gereja, I love you Lord. Lihat di sini. Benar apa betul? Iya, Pak Gembala emang benar ya. Haleluya. Apa yang baik, sedap dan menarik. Yang kedua, selalu memakai akal dan kemampuan sendiri. Oh saya bisa kok. Saya punya teman, saya punya orang kuat, saya punya orang yang hebat di negara ini. Uang saya banyak, saya punya dekengan, saya punya jabatan tinggi. Saudara ngerti, orang-orang begini adalah orang yang sombong. Dan Allah lawan orang sombong. Saya gak peduli jabatan apa yang kamu punya. Kita sama di hadapan Tuhan. Bukan cuma pengusaha yang sombong, hamba Tuhan yang sombong juga Tuhan lawan, saudara. Saya pikir udah selesai, Pak Kris. Saya baru mendapati lagi, Bu. Ada pendeta yang, waduh balihonya gede banget. Saya nggak usah sebut di mana. Karena ini direkam di YouTube. Dan lucunya nggak ada nama Yesus, nggak ada nama Tuhan. Tapi nama pendetanya fotonya begini. Hadirilah, banjirilah kebanjiran. Kan gitu. Nama pendetanya dielu-elukan, datang. Dulu malah lebih ekstrim Bu. Lu datang pergi tuh ke pendeta sana. Lu tahu nggak air liurnya menyembuhkan. Benar. Makan tuh air liur. Saudara saya nggak anti dengan orang-orang yang Tuhan berikan kuasa. Tetapi jangan mengkultuskan manusia saudara. Kuasa itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya juga mau coba minggu depan Saya ciprat aja semua jemaat pakai air aqua. Sembuh gak lu, sembuh gak lu, sembuh gak lu, sembuh gak lu. Lalu sembuh. Saya yakin saudara akan berkata, lu datang ke pendeta rantung tuh, air aquanya menyembuhkan. Anda udah gak lihat Yesusnya lagi. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang
Yang ketiga selalu memakai perasaan. Yang keempat selalu memberikan seluruh tubuh pada daging. Saya baru mendapati lagi begini saudara. Bagaimana caranya saudara melatih, ini melatih ya saudara. Supaya saudara tidak mengikuti keinginan daging. Simple. Tapi kalau dilakukan terus, saudara jadi terbiasa. Contoh begini. Saudara mau es krim. Siapa suka es krim sini? Hah? Enggak ada. Oh ya haleluya saudara ya. Onde-onde. Tahu onde-onde. Es krim, saudara tahu es krim kan? Waktu Anda kepengen beli es krim, waktu Anda lihat es krim, selalu di otak kita berpikir, gue mau 2. Saudara jangan 2, ambil 1. Anda sedang melawan daging. Saya pernah lihat, tante ini serius. Ada satu keluarga, saya ngomong satu keluarga karena memang satu keluarga. Mereka suka RW. RW itu apa? RW, rukun warga apa ya saudara? RW ya, saya juga suka RW om. Tapi yang menarik begini, biasanya ya, nasi dulu baru RW. Kalau ini terbalik saudara, nasi kecil, RW-nya satu gunung saudara. Benar saudara, ya. Siapa bilang gak enak? Sadap. Tapi cuma sampai di leher. Betul gak saudara? Nah kalau saudara mau latih begini. Tuhan gak pernah melarang. Betul ya? Yang dilarang makanan darah. Betul gak? Tapi makan saja apa aja boleh. Tapi belajar untuk membatasi. Dengan kita membatasi tanpa sadar hari lepas hari, keinginan kita bisa kontrol. Haleluya. Sama seperti kita melihat dosa. Saudara tahu gak itu dosa? Itu kita tahu dosa. Tapi ketika kita bisa mengkontrol diri kita dan berkata dalam nama Yesus tidak. Ketika HP kita membawa dosa karena di dalamnya ada banyak situs-situs porno, gambar-gambar yang gak benar, kita bisa katakan dalam nama Yesus saya tidak pegang itu. Saya mikir gini loh tante, 20-30 tahun lalu orang bisa tuh hidup gak pakai HP. Kenapa sekarang kalau gak ada HP kayaknya gak bisa. Maaf bicara, sampai harus buang air besar pegang HP. Katanya multitasking, itu bukan multitasking saudara ya. Pup aja saudara ya, betul gak? Tapi orang sudah terbiasa. Anda dengar yang saya mau ngomong dan Anda catat ini baik-baik. HP akan membuat Anda 2 hal. Yang satu ketergantungan. Yang kedua semua data Anda itu sudah diambil. Saudara tahu nggak tahun 2030 menurut berita. Hampir semua mata uang di dunia nanti akan menjadi satu mata uang. Dan kalau itu sudah terjadi. Siap-siap masa antikristus akan muncul. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Next. Saya tutup dengan beberapa ayat, setelah itu kita akan berdoa. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sama-sama katakan harus. Belum semua, sekali lagi harus. Harus apa? Memikul salib, menyangkal diri. Nggak ada cara lain untuk ikut Tuhan, saudara. Nggak main-main. Saya sering katakan kekristenan bukan taman bermain, tetapi lapangan peperangan, medan perang yang kita hadapi. Dan peperangan itu setiap hari. Dan dimulai dari pikiran kita. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, perbaharuilah budimu. Cara berpikir itu dirubah sehingga kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Mau pikul salib? Mau menyangkal diri? Ya, next. Dan ini yang terakhir. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yuk sama-sama sekali lagi kita baca. 2,
3, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara mau hidup dalam kebenaran? Pegang janji Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.